Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya kembali berbagi informasi materi perkuliahan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 atau Intermediate Accounting, yang pada video kali ini kita bahas pada chapter akuntansi leasing, khususnya akuntansi bagi pemberi sewa atau lessor. Ya, tulisannya lessor, ya, lessor. Ini adalah video ke-21 untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sedangkan akuntansi bagi penyewa atau lessee bisa dilihat di video saya sebelumnya, video yang nomor 20. Ya. Baik, semoga video ini bermanfaat dan saudara sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, yang pertama, bagaimana seorang lessor atau pemberi sewa menentukan harga sewa atau besaran sewa? Ya, lessor menentukan jumlah siswa atau sewa, besaran sewa itu berdasarkan pada tingkat bunga atau rate of return atau tingkat kembalian yang diinginkan untuk penyewaan aset tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya, PT Bluebird menghendaki rate of return dari mobil yang disewakan itu 10%. Nilai wajar mobil yang disewakan 1 miliar dan misalnya estimasi nilai sisa atau nilai residu itu adalah 0. Maka besaran sewa dihitung sebagai berikut. Jadi yang pertama nilai wajar mobil yang disewakan 1 miliar. Lalu berikutnya dikurangi present value dari nilai residu jika ada. Ya, jadi kalau ada nilai residu, maka nilai residu itu di present value-kan. Ya, di present value-kan, ketemunya karena tidak ada nilai residu, tidak ada nilai sisa, maka 0. Jumlah yang harus tertutup oleh pembayaran sewa berarti 1 miliar. Jangka waktu sewa 5 tahun, misalnya ya, tahunan bayarnya dan lamanya 5 tahun, lalu tingkat pengembalian yang dikehendaki 10%, maka kita cari present value of an annuity due of Rp1 dari periode 5 tahun di tingkat suku bunga 10%, itu ketemu angka 4,16986. Nanti kita tunjukkan tabelnya. Maka dari itu pembayaran sewa adalah 1 miliar ini dibagi dengan faktor present value of an annuity 5 tahun 10%. Ketemu angka 4,16986 ini ya di sini. Maka pembayaran sewa per tahunnya adalah 239.816.205. Sekali lagi caranya mencari tabel seperti ini di slide berikutnya ini. Jadi ini saya ulang lagi perhitungan tadi ya. Angka 4,16986 itu berasal dari tabel present value of an annuity due of Rp1 setiap rupiahnya. Ini ada di tabel 6 strip 5 kalau di bukunya Geso ya. Nah, angkanya 4,16 itu angka dari sini. Jadi tingkat kembalian 10%, periodenya 5 tahun. Nah, ketemu angka di 4,16986. Jelas ya. Sehingga pembayaran sewa tiap tahun 239.816.205 rupiah. Baik, saudara, itu cara menentukan besaran sewa. Berikutnya, akuntansi bagi lessor. Jadi ada dua pendekatan, ada dua metode bagi lessor di dalam mencatat pembukuannya. Kemarin lessee juga ada dua ya, sekarang lessor ada dua, yaitu sewa sebagai sewa operasi atau operating lease dan sewa sebagai pembiayaan atau finance lease. Nah, khusus di ini masih sama ya, berarti dua ya, operating lease sama finance lease. Khusus untuk lessor yang di lessee tidak ada, bahwa sewa pembiayaan ini dibagi lagi menjadi dua. Satu, sewa pembiayaan langsung atau direct financing lease dan sewa jenis penjualan atau sales type lease.
Perbedaan sewa pembiayaan langsung dan sewa jenis penjualan adalah terletak pada ada atau tidaknya laba atau rugi dari produsen atau dealer atau lembaga pemberi sewa itu. Sewa jenis penjualan itu melibatkan laba, ya. Sedangkan di sewa pembiayaan langsung itu tidak. Jadi laba atau rugi bagi lessor dibuktikan dengan selisih antara nilai wajar properti yang disewakan, ya, pada awal sewa dengan jumlah tercatat lessor atau nilai buku. Jadi perbedaan antara nilai wajar dengan nilai buku. Ya, oke. Baik, saya ulang sekarang. eh, tentang klasifikasi atau dua metode dari akuntansi leasing bagi lessor, ya. Jika perjanjian leasingnya itu ada transfer kepemilikan, maka dikatakan menggunakan pendekatan finance lease. Jika tidak, maka harus diuji lagi apakah ada pilihan pembelian dengan harga murah. Jika iya, masuk finance lease. Jika tidak, kita uji lagi. Apakah jangka waktu sewa itu eh, sama dengan umur ekonomis? Jika iya, maka finance lease. Jika tidak, sekali lagi diuji apakah present value dari pembayaran itu eh, sama dengan nilai wajarnya. Jika iya, maka finance lease. Jika tidak, sudah diuji 4 kali ini, tidak, maka masuknya operating lease. Jadi kalau memenuhi salah satu kriteria saja, dia sudah masuk finance lease. Nah, khusus di pembukuan leisure, di akuntansi leisure, finance lease itu masih dibagi menjadi dua, yaitu sales type lease dan direct financing lease. Apabila nilai wajar aset yang disewakan sama dengan nilai bukunya, sama berarti nggak ada laba, jadi sama, maka direct financing lease. Jika berbeda, maka termasuk sales type lease. Intinya saudara ada dua ya, operating lease dan finance lease. Tapi finance lease dipisah jadi dua, direct financing lease dan sales type lease. Oke, sekarang direct financing lease atau direct financing method bagi lessor. Contohnya sama konteksnya ya dengan eh, kemarin yang kita bahas di video yang ke-20. Kalau kemarin itu akuntansi bagi lesinya, sekarang bagi lessernya. PT Gria Divani dan PT Bluebird menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2020 untuk satu unit mobil Toyota Alphard mulai 1 Januari 2020. Syarat dan ketentuan sebagai berikut: jangka waktu sewa 5 tahun. Harga sewanya Rp259.816.200. Tapi ini termasuk pajak kendaraan 20 juta. Berarti sewanya adalah 239 juta. 239 juta. Karena 259 termasuk pajak 20 juta, ya. Mobil memiliki nilai wajar 1 juta. Sewa tidak memuat opsi perpanjangan sehingga mobil kembali ke PT Bluebird pada saat sewa berakhir. PT Gria Divani mendepresiasi, terserah ya ini ya penjelasan ini karena kita nanti berada di PT Bluebird-nya. PT Bluebird menetapkan sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian atas investasinya sebesar 10% per tahun. Oke, berapa eh, pembayaran sewanya? Saya sudah pernah menjelaskan di depan ya. Caranya adalah nilai wajar sewa dikurangi present value dari nilai residu atau nilai sisa, ya. Habis itu angka 1 miliar yang ini dibagi dengan present value of an annuity due of Rp1 dari jangka waktu 5 tahun dengan tingkat kembalian 10%. Ketemu angka 4,16986. Maka pembayaran sewa per tahun adalah 1 juta dibagi 4,16986. Ketemunya 239.816.205. Jelas ya sampai di sini ya. Nah,
Berikutnya, perhitungan piutang sewanya. Kalau begitu piutang sewanya berapa? Tinggal dibalik ya. Piutang sewanya berarti pembayaran sewanya kan 239 ya. Tadi 259 itu termasuk pajak kendaraan 20 juta. Berarti kalau dikurangi ketemunya 239. Kalikan present value of an annuity. Kalikan 4,16986. Ketemunya 1 miliar. Kalau saya hitung persis ketemunya 999,999,980. Nah, ini kita bulatkan 1 miliar. Nah, berikutnya kita susun jadwal eh, dari amortisasi sewa. Ya, kita sudut pandangnya di pemberi sewa ya, PT Bluebird. Ya, 1 Januari 2020 eh, kewajiban list bagi penyewa ya, bagi penyewa. Saya memanfaatkan tabel yang ini ya. Saya memanfaatkan tabel yang ini. Mestinya ini ya disebut piutang sewa atau lease receivable ya. Tapi saya karena menggunakan tabel ini yang angkanya sama, saya gunakan ini, tapi sudut pandangnya di PT Bluebird. Ini bukan list liability, tetapi list receivable atau piutang sewa. 1 juta, lalu berikutnya penerimaan tahunannya 259 juta terdiri atas pajak 20 juta, sisanya berarti mengurangi eh, utang sewa ya atau piutang sewa kalau sudut pandangnya dari PT Bluebird. Kalau dari penyewa utang sewa. Berikutnya di tanggal 1 Januari 2021 atau tahun kedua pembayarannya tetap sama, pajaknya sama, tapi bunganya ada. Bunganya adalah 10% dari sisa pinjaman ini. Ya, oke. 76 juta ya. Sehingga berikutnya 700 sorry 259 dikurangi untuk pajak, dikurangi untuk bunga, sisanya berarti adalah pengembalian utang sewa bagi penyewa maupun piutang sewa bagi yang pemberi sewa. Jangan bingung ya. Oke, sehingga piutang sewanya tinggal 596 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, sekarang jurnalnya bagi PT Bluebird pada tanggal 1 Januari, maka satu piutang sewa debit 1 miliar, mobil kredit 1 miliar. Mobilnya diserahkan kepada penyewa sehingga mobilnya keluar dari pembukuan, lalu piutang sewa. Berikutnya, pembayaran pertama di tanggal 1 Januari 2020, kas debit 259 juta sekian, piutang sewa kredit 239 juta sekian, lalu utang pajak kendaraan 20 juta. Kenapa utang pajak kendaraan? Ya, ini ikut dibayar oleh penyewa. Yang uang ini nanti akan digunakan oleh PT Bluebird pada saatnya nanti untuk membayar pajak kendaraan. Selama belum digunakan untuk membayar pajak kendaraan, uang 20 juta ini dicatat di utang pajak kendaraan. Ya, baik. Perusahaan melaporkan piutang sewa dalam laporan posisi keuangan sebagai investasi bersih dalam sewa pembiayaan kelompoknya. Ya, kelompoknya di Net Investment in Finance Lease. Perusahaan mengklasifikasikannya sebagai lancar atau tidak lancar tergantung kapan mereka memulihkan investasi bersih tersebut atau tergantung jangka waktu sewanya. Baik, jurnalnya ini tadi ya, angka-angkanya sudah tahu ya. Kalau yang 1 miliar kan sudah jelas. Sekarang yang kas debit 259 itu angkanya dari sini. Piutang sewa kredit 239 itu angkanya dari, oh sorry, utang pajak kendaraan angkanya dari sini, lalu piutang sewa angkanya dari sini, 239. Berikutnya, tanggal 31 Desember di PT Bluebird 2020 ada jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapat bunga yang masih harus diterima atau istilahnya piutang bunga. Piutang bunga boleh, bunga yang masih harus diterima juga boleh. Angkanya ini 76 juta sekian. Kenapa?
angka 76 juta sekian akan kita terima besok tanggal 1 Januari 2021. Sementara laporan keuangan disusun tanggal 31 Desember 2020. Maka ada bunga ya yang masih harus diterima atau piutang bunga. Berikutnya sekarang tampilan pada laporan posisi keuangan 31 Desember. Tampilannya di aset lancar ini ada piutang bunga 76 juta ya, 76 juta. Angkanya dari sini. Lalu berikutnya piutang sewa yang akan jatuh tempo, kelompoknya aset lancar ya, piutang sewa yang akan jatuh tempo itu 163 dari sini. Ya, 163. Karena apa? Angka 163 ini akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Besok tanggal 1 Januari 2021 sudah harus kita bayar. Berikutnya ini kelompok investasi, sorry. Kelompok investasi sebesar 596. Tadi yang saya katakan net investment. Jadi investasi di pembiayaan sewa. Angkanya 596. Jangka panjang ini. Bukan lancar tapi jangka panjang. Karena jangka waktunya masih lebih dari 1 tahun. Angkanya berasal dari mana? Dari 760 dikurangi 163. 163 ini karena akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Maka yang masih betul-betul jangka panjang tinggal 596 juta sekian. Berikutnya, tanggal 1 Januari 2021, jurnalnya adalah KAS 259 dari sini. Piutang sewa 163, utang pajak kendaraan 20 juta, lalu piutang bunga 76 juta. Ini boleh piutang bunga, boleh pendapatan bunga ya, tergantung kalau sudah pernah di jurnal pembalik, kreditnya pendapatan bunga. Tapi 1 Januari belum membuat jurnal pembalik, maka yang dikredit piutang bunga. Besok tanggal 31 Desember tahun 2021 lagi, nyatet lagi piutang bunga debit 59 juta sekian, pendapatan bunga kredit 59 juta sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah masa sewa berakhir di PT Bluebird ini, maka jika PT Gria Divani membeli mobil tersebut pada saat berakhir masa sewa dengan harga 50 juta dan estimasi umur manfaat mobil berubah dari 5 menjadi 7 tahun, oleh PT Bluebird jumlah tersebut merupakan keuntungan pelepasan mobil atau gain on disposal of automobile. Jurnalnya menerima uang kas debit 50 juta, kreditnya keuntungan pelepasan mobil. Jika tidak, Pak, jika tidak ya sudah, jika tidak ya tidak ada jurnal yang dibuat. Ya, oke, itu finance list ya. Walaupun finance list itu ada dua ya, direct finance list sama sales type list, maka yang sales type list kita bahas di video berikutnya. Jadi yang ini finance list diwakili pendekatan direct finance list. Setelah itu yang kedua adalah operating list method bagi laser. Ini gampang sekali seperti pengantar akuntansi kalau ini. Berdasarkan metode operasi, laser mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lalu laser mendepresiasi aset yang disewakan dengan cara yang normal seperti biasanya. Dengan biaya depresiasi periode tersebut dicocokkan dengan pendapatan sewa. Selain biaya depresiasi, laser juga membebankan biaya pemeliharaan dan biaya layanan lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan sewa yang berkaitan dengan periode akuntansi saat ini. Maka jurnalnya mencatat penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Kas debit 259 juta sekian, pendapatan sewa kredit 259 juta sekian. Mencatat depresiasi mobil, beban depresiasi mobil debit 200 juta, akumulasi depresiasi mobil kredit 200 juta. Membayar beban reparasi dan pemeliharaan mobil. Jurnalnya beban reparasi dan pemeliharaan mobil, misalnya karena datanya nggak ada, di sini misalnya berapa rupiah ya. Lalu kas kredit berapa rupiah. Kas kalau sudah dibayar, kalau belum dibayar berarti utang beban atau beban terutang. Baik, demikian akuntansi untuk laser. Semoga
bisa difahami dan semoga bermanfaat. Sedangkan untuk kasus-kasus lain, special accounting problem in accounting for lease, di antaranya adalah masalah nilai residu, nilai sisa, di antaranya adalah pendekatan yang sales type lease. Kita bahas di video berikutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.